Idul Adha, Idul Kurban. Banyak orang Indonesia salah kaprah karena berpikir bahwa perayaan hari raya terbesar bagi umat Islam adalah hari raya Idul Fitri. Padahal, bila melihat contoh di Saudi Arabia, justru perayaan terbesar terjadi pada hari raya Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya umat Islam. Pada hari raya Idul Adha ini diperingati peristiwa kurban, yaitu memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putra Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas kuasa Allah lah penyembelihan tersebut diganti oleh seekor domba. Itulah sebabnya Idul Adha sering juga dikenal dengan istilah Idul Kurban atau Lebaran Haji. Karena di hari yang sama, umat Islam di Tanah Suci sedang melaksanakan ibadah terbesar dalam rukun Islam, yaitu ibadah haji. Kurban sendiri dapat menggerakkan ekonomi suatu negara, terutama di Indonesia. Peneliti dari Institute Demographic and Poverty Studies atau IDEAS, Bapak Askar Muhammad, yang dikutip dari CNBC Indonesia mengatakan bahwa potensi ekonomi dari kurban nasional di tahun 2020 ini mencapai 20,5 triliun yang berasal dari 2,3 juta orang per kurban di seluruh Indonesia. Angka tersebut didapat dari jumlah perkiraan muslim sejahtera dengan pengeluaran per kapita di atas 2,5 juta per bulan, yaitu sebesar 5,6 juta muslim sejahtera. Di mana dari 5,6 juta muslim sejahtera ini diprediksikan hanya 40% saja yang berkurban. Angka ini sebenarnya turun dari perkiraan tahun lalu di 2019 yang dilakukan oleh organisasi yang sama, yaitu sebesar 28,4 triliun. Bisa dibayangkan, apabila lebih banyak lagi muslim sejahtera dan berkurban, maka akan lebih besar lagi perputaran ekonominya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana sebaiknya kita menghindari kerumunan orang banyak, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan kurban secara online. Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat Basnas memberikan solusi kanal kurban secara online. Ada beberapa platform kurban yang bisa dipergunakan, yaitu platform Basnas secara langsung, kemudian platform non-komersial yang bekerja sama dengan Benih.com, Kitabisa.com, dan Peduli Sehat. Serta platform komersial yang bekerja sama dengan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Elevenia, Blibli, Lazada, Shopee, dan platform e-commerce lainnya. Lalu, bagaimana Anda bisa mempersiapkan kurban untuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda? Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Yang harus selalu diingat adalah bahwa kurban ini acara tahunan, sehingga jangka waktu persiapan Anda hanya tersisa 11 bulan untuk kurban tahun depan. Yang harus Anda lakukan pertama adalah tentukan Anda ingin berkurban apa. Bisa kambing, bisa domba, bisa sapi. Apabila kambing, maka harga seekor kambing saat ini berkisar antara 1,5 juta rupiah sampai dengan 4,5 juta rupiah, bahkan lebih. Anda bisa menabung atau mencicil bulanan sebesar minimal 125.000 per bulan ke dalam tabungan khusus kurban untuk mendapatkan 1,4 juta tadi. Atau Anda bisa membeli emas, baik itu emas batangan atau pecahan graman, ataupun menabung di rekening emas. Atau Anda juga bisa membeli emas dinar. Karena kenapa? Karena ditenggarai dari zaman Rasulullah dulu, harga satu kambing atau domba setara dengan harga 1 dinar. Cara apapun yang Anda pakai, tetap kurban Anda akan membantu banyak orang dan membantu perputaran perekonomian. Jangan takut terlambat, karena masih ada waktu. Kurban Anda masih bisa diterima selama 3 hari ke depan setelah perayaan Idul Adha.
Serta jangan lupa untuk saat pandemi COVID-19 ini menggunakan kurban secara online agar kita semua tetap aman terhindar dari virus corona. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.